Anak-anak semua, Bapak izin lepas masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik ya, sehat ya. Oke, pada siang hari ini bagian dari mapel dasar-dasar teknik perminyakan. Ya, kita akan nanti bahas tentang pengukuran level cairan dalam tangki. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan hari ini, bisa minta tolong ada yang memimpin doa. Silakan. Siap, bro, mulai. Oke, sebelum kita masuk ya, Bapak pengen menyampaikan dulu ada yang perlu disampaikan karena hari ini kita berada bukan di kelas kita ya, tapi berada di laboratorium ya, laboratorium sekolah kita ini, maka perlu disampaikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggunaan laboratorium ya. Ya, diantaranya selalu menjaga kebersihan, kemudian jangan membuang sampah sembarangan, ya, jangan meninggalkan sampah di dalam laboratorium, tidak meninggalkan sampah di laci-laci, artinya di laci meja itu jangan ditinggalkan sampahnya, nanti dibuang di luar. Ya. Kemudian di mangga yang ini ada tempat air, ya, tempat untuk bisa keran air. Nah, di sini sekali lagi ketika kalian keluar dari ruangan, pastikan keran-keran air itu dalam kondisi tertutup. Ya, pastikan dalam kondisi kembali tertutup. Setelah digunakan kembali tertutup lagi. Tutupnya itu geraknya kerannya ke kanan. Kalau buka ke kiri, tutupnya ke kanan. Kemudian terkait dengan penggunaan peralatan yang ada dalam laboratorium ini, ya, boleh digunakan dengan seizin dari petugas laboratorium. Jadi harus izin dulu sama petugas laboratorium. Kemudian ketika nanti terjadi sesuatu, ya, ketika menggunakan laboratorium, kalian jangan perlu panik, ya, jangan sampai panik apa-apa. Nanti kalian bisa keluar ke ada pintu keluar di belakang kalian itu, dan di sini ruangan juga sudah dilengkapi dengan napar. Ya, oke, itu diantaranya yang perlu disampaikan terkait dengan penggunaan laboratorium. Oke, selanjutnya, ya, akan Bapak absen dulu ya. Oke. Agung ada? Bangkit ada? Oke. Saitra? Oke. Dani? Oke. Eka Setiawan? Irwanda? Oke. Desi? Oke. Fadil? Aida? Ina? Nabila? Nadia? Naufal, Nur Anissa, Rasendia, Salsa, Sulis, Zaki. Oke, alhamdulillah sudah semua ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai ya, Bapak pengen menanyakan dulu nih perasaan kalian ya sebelum kita mulai pembelajaran, apa yang kalian rasakan ya dengan menggunakan aplikasi Jamboard. Jadi ini asesmen diagnostik kognitif, kalian bisa lengkapi perasaan kalian ya. Ini linknya
barcode di depan. Ya, nanti dibuka aplikasi Jamboardnya, kemudian langsung tulis di situ bagaimana perasaan kalian. Ya, kalian nggak perlu ragu. Di situ nggak mungkin tertulis nama kalian anonim. Ya, kalau kalian nggak menulisnya sendiri, nggak mungkin ada namanya. Jadi kalian bisa bebas mengungkapkan perasaan kalian dengan syarat yang sopan ya, gunakan bahasa yang sopan, kemudian tidak menyinggung syarat. Ya, ya silakan. Ini kan akhir bulan ya, bahagia ya. Apa dompetnya masih tebel sampai akhir bulan jadi bisa bahagia, uang sakunya terjaga, gitu betul ya. Semangat dan lapar sedikit. Oh, oke. Pada lapar ya, belum pada makan ya? Belum ya. Oke, nanti setelah ini bisa istirahat ya. Setelah ini bisa istirahat langsung makan siang di kantin. Ya, takutnya nanti kalian bisa pingsan di sini. Semangat, oke, terima kasih. Tetap semangat ya, meskipun sudah siang ini, tetap semangat ya semuanya ya. Ada lagi? Udah. Oke. Bagus sekali ya, makasih sekali ke anak-anak semuanya. Ya itu tadi sudah ada kalian ya mengungkapkan perasaannya, semangat meskipun lapar atau semangat. Makasih sekali. Ya. Oke, yang berikutnya adalah kita masuk ke materi ini. Sebelum masuk, coba mengingatkan materi prasyaratnya kita tentang tangki. Ya, di sini ada nggak yang tahu tangki itu apa? Oke, tempat penyimpanan untuk sekali. Ada lagi? Ya, betul ya. Tangki itu tempat untuk menyimpan. Tangki itu tempat untuk menyimpan. Kita bicara tangki timbun. Ya, kita bicara tangki timbun. Ada nggak yang tahu apa maksudnya itu tangki timbun? Ada tadi kan tangki tempat menyimpan. Kemudian kalau tangki timbun berarti untuk bisa menyimpan dan menimbun, ya. Nah, karena kita kan ini di teknik pengolahan migas ya, pasti kita bicara tangki migas, ya bukan tangki yang selain minyak. Ya, berarti kita di sini bicaranya tentang tangki untuk menyimpan, menimbun apa? Crude oil, bisa bahan baku, kemudian apa lagi? Bahan hasil olahan kilang, ya. Nah ini itu adalah tangki. Jadi kita sebelum masuk ke materi pengukuran tangki kita harus tahu dulu nih tangki itu sebenarnya apa, wujudnya bagaimana. Kalian pasti sering lihat ya tangki ya, yang ada di Pertamina ada 4 itu kan kelihatan tangkinya gede-gede. Oke, makasih sekali. Nah berikutnya coba kalian bisa melihat gambar depan ini. Gambar apa ini? Kilang minyak, ya, misalnya kilang minyak di Pertamina 4 ya. Ada gambar-gambar apa ini? Tangki ya, banyak sekali tangki ya. Nah, coba nanti yang bisa menjawab bisa tunjuk tangan, ya. Apa jenis produk kilang minyak yang biasa kalian pakai sehari-hari? Coba, silakan bisa. Pak, bisa tunjuk tangan biar ini rapi gitu. Ya, oke Mbak. Ada Pertalite, ada Pertamax, ada solar, ada oli, oli bisa. LPG yang bisa sering yang kalian pakai ya. Ada lagi mungkin
Bagaimana sih cara nyimpen sama cara mengirimkan? Coba, ada yang bisa menjawab nggak? Tulis tangan, kira-kira. Ya. Oke, makasih sekali ya. Jadi hasil olahan kilang itu disimpan di tangki ya. Cara menyimpan produk minyak itu disimpan pada tangki timbun seperti yang disampaikan ya, untuk menyimpan tangki hasil olahan dari produk kilang. Kemudian untuk mengirimkannya bisa menggunakan pipa, bisa menggunakan truk tangki. Kalau misalkan antar benua berarti bisa menggunakan kapal tanker. Terus jika kamu mengamati tangki timbun milik Pertamina yang sangat besar, bagaimana cara mengetahui jumlah minyak yang ada di dalamnya? Ada yang bisa jawab nggak? Oh ya, silakan. Cerita. Oh ya, tepat sekali ya. Jadi kita untuk bisa mengetahui jumlah minyak ketika diproduksikan atau ditransfer, itu pastinya jumlahnya minyaknya kan naik turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Ketika datang lagi produknya kan naik lagi jumlah levelnya pasti naik turun. Nah, untuk bisa mengetahui berapa sih jumlah volume yang ada di tangki tersebut, jadi kita harus selalu mengontrol ya. Jadi harus selalu terkontrol berapa jumlah volumenya yang ada dalam tangki tersebut. Dengan tangki yang jumlahnya banyak ini harus selalu ada datanya. Ya, harus terdata setiap saat, harus selalu terdata, ada rekodnya, rekamannya, historinya. Levelnya di level berapa saja pada jam sekian, pada jam sekian, pada jam sekian. Ya. Karena itulah pengukuran level cairan pada tangki ini ada jadwalnya, pagi, siang, sama sore secara manual. Nah itu tadi ya, biar kalian bisa tahu dulu apa ketika sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pengukuran level cairan pada tangki ya, bisa ada gambaran. Nah di sini sebelum kita masuk ya, akan dapat sampaikan dengan tujuan pembelajarannya pada siang hari ini, pada pembelajaran pengukuran level cairan pada tangki ini ya. Jadi setelah tujuannya adalah untuk memahami pengukuran level minyak dalam tangki timbun. Nah, untuk kita bisa mencapai tujuan pembelajaran ini, maka kita perlu eviden atau kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama dengan cara mengidentifikasi pengoperasian alat ukur dengan baik. Terus yang kedua, menjelaskan persiapan pengukuran cairan dalam tangki secara manual dengan baik. Kemudian menjelaskan perbedaan metode pengukuran tinggi cairan dalam tangki secara manual berdasarkan 4 kriteria dengan baik. Itu eviden yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Nah, oke. Selanjutnya sebelum kita mulai ada sedikit quote of the day, sedikit kata-kata motivasi yang saya ambil dari dua tokoh ini. Ya, yang pertama dari Simone de Beauvoir, bahasanya dengan Simone de Beauvoir. Ya. Ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang, jangan menunda. Ya, masa depan masih panjang, tapi harus dipersiapkan dari sekarang. Karena masa depan kalian itu bukan hal yang baik main-main. Ya, ditentukan yang dari sekarang. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan indahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini dari Imam Syafi'i. Ya, kalau yang nggak mau belajar ya pasti akan berada dalam kebodohan. Kalau zaman sekarang, kalau orang yang tidak mengerti apapun ya pasti akan tersisihkan ya. Sekarang zamannya sudah zaman era globalisasi, persaingannya sangat ketat. Kalau kalian tidak mau
Sekarang sudah sakinah sudah sangat ketat lagi. Sudah tidak sama teman sendiri, sudah tidak sama teman sekitar kita. Teman dari luar negeri juga sangat selain bersaing sama kita. Dari orang asing bekerja, dari orang asing, tenaga asing bekerja bersaing sama kita. Nah, kita harus siap menyiapkan diri dengan kompetensi yang kita punya, dengan cara terus belajar dengan tekun, tingkatkan keterampilan kompetensi yang dimiliki. Salah satunya adalah tentang ini, ya. Ada salah satu pekerjaan, ya, pekerjaan di dunia migas, dunia perminyakan ini yang mungkin kedengarannya mungkin sepele, tapi ini sangat bagus, ya, dan punya tanggung jawab yang besar. Ya, seperti yang kita bahas hari ini, yaitu petugas pengukur tangki. Namanya kan kayak sepele, ya. Cuma tugasnya cuma mengukur tangki doang, sepele kayaknya, ya. Tapi itu tanggung jawabnya gede banget. Ya, seperti kalian lihat tadi gambar tangki Pertamina besar sekali, ya, diameternya besar sekali, ya. Bisa lapangan bola lebih besar lagi, bisa 2 kali lipatnya, 2 sampai 3 kali lipat dari lapangan bola diameternya. Ya, kalau kalian ukur bedanya cuma 1 cm gitu, itu sudah mewakili volume ribuan liter bisa. Cuma sekedar bedanya segitu. Apalagi kalau misalkan bedanya bahkan sampai 10 cm, itu fatal. Dengan aslinya kedalaman aslinya berapa, level aslinya, kemudian kalian ada perbedaan pengukuran dengan yang asli sekitar mungkin 5 cm gitu. Itu kalau dikonversikan ke volume di tangki tersebut itu bisa mewakili ribuan liter yang hilang. Nah, ini kan tanggung jawabnya besar, ya. Dan jangan pekerjaan ini juga enggak, kan meskipun namanya sepele gitu, ya, tapi ini bisa membawa kalian keliling dunia, bisa, ya, karena tangki itu nggak cuma ada di darat doang, ya, bisa di kapal tanker. Ketika kapal tanker itu pasti kan butuh petugas yang harus selalu mengontrol level yang ada dalam tangki itu, ya, pasti membutuhkan. Karena itulah nggak ada kata terlambat buat belajar. Semangat, ya. Oke. Nah, coba ini kalian perhatikan di depan gambarnya, kalian jelas ya? Jelas ya? Ya, oke. Ini gambar kakak kelas kalian, ya, yang sedang mempraktekkan pada waktu PKL. Pada waktu PKL itu mempraktekkan langsung di atas tangki minyak ini, ya. Kegiatannya mereka lagi ngapain? Coba diamatin. Yang ini lagi ngapain? Lagi ini pakai voltmeter, ya. Nah, ini saya perlihatkan juga alatnya yang dipakai. Misal seperti ini. Nah, ini namanya dipping tape. Ini namanya dipping tape, ya. Atau pita ukur, ya. Karena bisa digulung maksudnya pita, tapi ini pitanya terbuat dari baja. Jadi menggunakan pita ukur, jadi digulung. Ukur. Kalau yang ini, yang bawah, ambil sampel sekali ambil sampel. Ini alatnya, namanya adalah sampel can atau collect sampel atau bom sampel. Ini alatnya, ya. Kemudian dimasukkan sampelnya ke gelas ukur. Nih, gelas ukur yang pakai liter. Nah, ini warnanya hitam, ya. Jadi ini adalah tangki oil. Kalau kata yang oil bisa jadi tangki solar. Kemudian kalau ini ukur temperatur. Dia ukur temperatur dalam tangki. Tidak menggunakan termometer biasa, tapi termometer yang ada kapnya di bawahnya, cupcase termometer. Jadi di bawah termometer ini ada kayak semacam cup gelas gitu yang bisa menampung minyak. Jadi minyaknya selalu tertampung di situ. Jadi itu mengukurnya suhunya itu yang ada dalam tangki, minyak yang ada dalam tangki. Bukan
bukan minyaknya sudah keluar dari tangki. Kalau yang sampel ini kan dia posisinya sudah keluar dari tangki. Kalau di sini berarti yang diukur adalah yang ada di dalam tangki, temperaturnya ya. Ada dua sisi. Bisa di atas kapal tanker. Ini ada atas kapal tanker ya. Nah inilah cara ketika pengukuran pada tangki ini di darat. Nah dia ketika membuka lubang reference point ini, dia berpaling muka dan membelakangi arah angin biar tidak terhirup uap yang ada dalam sini terhirup kita. Nah, ini menggunakan pasta minyak ini. Terus yang di sini pasta air yang seperti pasta gini ya. Pasta air itu diolesin di badulnya, ya, diolesin di badulnya. Kemudian dia pasta minyak itu diolesin di pitanya. Nah itu pasta minyak diolesin di pitanya. Intervalnya 10 sampai 20. Nah ini dicatat data tangki, nah ada data tangki itu. Diolesin di pitanya. Nanti pasta-pasta tersebut akan bereaksi dengan cairannya. Kalau pasta air berarti bereaksi sama air. Kalau pasta minyak yang bereaksi dengan minyak. Dia akan bereaksi sesuai dengan levelnya, akan berubah warna. Jadi kalau misalkan levelnya di sini segini airnya, dia berarti langsung di level segini langsung berubah warna. Jadi kelihatan warna yang kontras ya, biasanya orange sama merah. Dan level kontras jadinya kelihatan levelnya berapa. Dan itu kelihatan. Kemudian nanti sambil ditarik dibersihkan, diputar lagi, tarik, bersihkan, putar lagi, tarik, bersihkan, seperti itu. Ya, jadi perhatikan sarannya SOP-nya. Nah itu sudah kelihatan tadi bandulnya ya. Seperti ini, dia lancip. Nah, kita sana kiri tunggu. Nah ini dengan metode index, maka dia sampai dengan jarum flat atau meja ukur. Kita punya jarum flat atau meja ukur.
kalau yang lancip ini tadi, maka dia kita menggunakannya image, bisa sampai dasar, bisa sampai dengan bentuk dasar. Nah ini ketika di atas kapal tanker prakteknya seperti ini, ya mengukur dan berseret pada tangki. Nah, itu bisa kelihatan ya, yang merah warna itu berwarna, berwarna. Ya, berwarna juga merah, yang dihasilkan dia warnanya merah. Ini di atas kapal tanker ya. Ini kalau mau ambil sampel tadi. Oke. Nah, coba setelah mengamati video tadi, kira-kira menurut kalian apa yang bisa kalian sampaikan sebenarnya sebagai seorang petugas untuk nanti kalian ada yang mungkin informasi apa yang kalian oleh tadi ya, ngukur tangki bisa di kapal tanker juga bisa di darat. Kemudian tadi yang video yang di darat tadi di atas tangki, di atas tangki yang di darat tadi ya, itu menggunakan yang mana tadi? Menggunakan dipping tap yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri ya, yang lancip ya. Bedanya berarti beda bandulnya ya. Di sini kumpul, sini yang lancip. Nah, tadi apa? Kalau yang lancip ini adalah menggunakan metode yang ines. Ya, kalau ines berarti dia apa tadi? Gimana? Sampai dasar satu sekali. Kalau ines itu sampai dasar, sampai menyentuh kartu flat. Ya, kalau itu tadi lancip. Kira-kira ada nggak tahu yang bisa menganalisa? Ya, bisa menganalisa. Kenapa kok image bandulnya lancip? Bisa ada yang menganalisa. Kenapa kok kita menyentuh sampai datum flat, sampai dasar, itu bandulnya lancip? Kenapa kok nggak ini saja yang sempurna? Analisa sederhana, logika sederhana coba. Tapi ini butuh analisa pemahaman. Coba, ada yang kayak? Kenapa kok bandulnya yang lancip kalau image? Dia bisa sampai dasar itu bandul yang lancip. Kenapa? Menurut kalian?
menjaga keseimbangan bisa. Apa lagi? Maaf ya. Oke. Kalau di dalam tangki, ya dalam tangki minyak, gitu kan, crude oil atau tangki produk, gitu kan. Setelah didiamkan, ya misal kalau kalian kayak apa analoginya kayak kalian di minyak goreng curah, tahu minyak goreng curah, yang bukan yang kemasan yang apa tropikal, bukan itu ya, yang kemasannya bening itu bukan. Kalau minyak goreng curah kan agak keruh kan ya. Nah biasanya kalau didiamkan lama-lama, beda nggak bagian bawah? Beda ya. Bagian bawah biasanya kayak mengental gitu ya, kayak endapannya ya. Kalau minyak goreng curah, kalau minyak goreng kemasan sih enggak, karena udah penyaringan udah dari pabrik kan kayak gitu. Tapi kalau minyak goreng curah biasanya ada endapannya. Ya, sama seperti dalam kayak ini. Namanya juga endapan, lama-lama kan turun ke bawah. Biasanya endapannya lebih kental ya. Endapannya lebih kental. Nah, kalau misalkan di permukaan bawah itu ada endapannya, lama-lama mengental, permukaannya kan nanti nggak rata. Kalau menggunakan ini, bisa saja pakai ini, tapi ragu. Kita ragu, apakah dia bisa tembus enggak? Bisa jadi dia ininya miring-miring, dan tembusnya miring-miring kayak gini, sesuai dengan permukaannya. Berarti kan nggak valid, karena kan kita ragu. Karena kan kita nggak mungkin nyemplung ke dalam tangki buat meriksa ini bisa sampai dasar apa enggak, nggak mungkin kan? Nah, untuk bisa memastikannya, pakailah yang lancip, biar dia bisa nembus emulsi itu tadi sampai ke nyentuh dan tumpah. Karena itu untuk beres harus pakai yang lancip. Nah, kalau yang tidak lancip atau tumpul bisa digunakan untuk yang metode otes, karena otes itu cuma yang penting itu bajunya tercelup cairan, nggak nyampe dasar. Itu metode otes. Nah, terus ada analisa lagi coba. Tadi di video tadi yang diolesi tadi apa saja tadi? Pasta minyak sama pasta air. Berarti untuk ukur apa? Ukur tinggi cairan minyak sama cairan air, ya. Ukur tinggi cairan minyak sama cairan air. Kemudian tadi lihat nggak yang pertama yang pasta air yang Bapak tadi sampaikan kan kayak pasta gigi. Itu diolesinya di mana? Bagian mana aja? Tadi di video. Di bandul ya. Kalau pasta minyaknya di pitanya. Nah, pasta airnya harus di bandul. Nah, kemudian saya pengen nanya, kalian bisa analisa lagi pakai analisis metode, tapi dianalisis. Kenapa kok pasta air itu diolesinya di bandul? Kenapa kok nggak pasta air diolesinya di pitanya? Sementara pasta minyaknya di bandul. Kalau tadi di video kan pasta minyaknya kan di pita ya, pada kendala tertentu. Kemudian kalau yang pasta airnya kan di bandul. Coba, ayo. Oke, Aidan. Air berada di bawah minyak ya, tepat sekali ya. Kenapa kok pasta airnya harusnya di bandul? Bukan minyaknya yang pasta minyaknya harusnya di bandul terus pasta airnya di pita, bukan, tapi pasta minyaknya pasta airnya di bandul terus pasta minyaknya di pita. Ya, jadi karena airnya berada di bawah, minyak ada di atas, kan gitu. Karena densitasnya lebih berat air, ya kan? Nah, terus ada pertanyaan tadi dilanjutkan, yang diolesi kenapa cuma bandulnya doang? Di pasta air yang diolesi itu sebandul ini aja, nggak pitanya yang diolesi. Ini analisa lagi. Tadi kan udah betul tuh air ada di bawah, ya betul sekali air ada di bawah, minyak ada di atas. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin seperti di video tadi, yang diolesin itu cuma bandulnya saja. Kenapa nggak ngolesnya dari sini sampai atas gitu? Sampai mungkin 1 meter gitu ya, dari sini sampai 1 meter diolesin pas air semua. Kita nggak tahu airnya ada berapa di bawah. Tapi yang diolesin ternyata cuma bandulnya doang. Ada yang tahu nggak? Analisa. Sederhana. Ya? Kenapa? Ayo, sederhana saja. Jawabannya simpel, tapi butuh analisa.
Kalau kita yang mau ukur ini gimana? Lebih banyak minyaknya, karena yang kita ukur ini tangki apa? Tangki minyak, ya. Kita ukur tangki minyak, entah itu crude oil, solar, pertamax, dan lain-lain, BBM. Yang kita ukur tangki minyak, bukan tangki air. Ya. Jadi kalau logika, kalau yang misalkan di situ tangki minyak bukan tangki air, isinya apa? Minyak, bukan air. Jadi kalau tema perusahaan, semakin banyak air semakin rugi apa semakin untung? Rugi. Berarti diusahakan dalam tangki jumlah airnya sedikit. Air bebas ya. Sekali lagi air bebas itu sedikit. Airnya itu biasa berasal dari terbawa oleh minyak. Kayak keluar dari sumur, seperti kita tahu kan keluar dari sumur kan masuk ke separator dulu ya. Dipisahkan minyak, air, minyak sama gas ya kan, tiga fasa. Kemudian nanti baru ditaruh di tangki. Nah, pemisahan itu kadang nggak sempurna, masih tetap ada terbawa airnya dalam butiran-butiran air dalam minyak itu kan. Nah, nanti lama-lama meledak, dan itu yang menjadi air bebas. Nah, ketika hasil olahan kilang juga sama, kadang ada hukum air bebas. Nah, itulah kenapa kok ininya cuma di dalam dulu. Karena kalau di lapangan tangkinya sangat besar ya. Segini aja, ini berapa cm? 12 cm. Kalau sampai segini tingginya air, itu bisa jadi puluhan ribu liter airnya, ya, yang merugikan perusahaan kan harus dibuang. Jadi kalau misalkan di tangki ini di lapangan airnya enggak sampai segini, paling cuma di seujung sini, segini paling sangat sedikit sekali. Makanya itulah yang diolesi cuma badannya saja, tidak sampai kitanya. Kalau sampai kitanya ya berarti itu tangki air bukan tangki minyak. Nah ini tadi dari video bisa kita ambil beberapa ya. Kemudian selanjutnya akan Bapak bagikan LKPD sesuai kelompoknya, ya. Nanti kalian satu kelompok berempat sama berlima ya. Jadi berempat ya. Ini satu, dua, oh ya satu. Ini bareng-bareng. Ada 4 kelompok, ya. Nah, di situ ada barcode scan. Kalian tulis alat namanya di sini, tulis namanya kalian di situ. Kemudian nama anggota kelompoknya ya, kelasnya kita ditulis di situ. Nah, di sini sudah disampaikan tadi ada tujuan pembelajaran, ada evidennya, petunjuk umum dalam menggunakan LKPD ini. Nah, coba kalian buka. Nah ini dalaman ini dibuka. Ini kalian bisa scan barcode-nya. Ini isinya materi ajar ini. Ya, ada 3 buah materi ajar. Kalian buka yang PowerPoint-nya bisa di situ. Nanti gunakan itu untuk mengerjakan LKPD ini. Ya, bisa sekalian bisa dikeluarkan handphonenya, smartphone-nya bisa dikeluarkan untuk men-scan ini, ya, men-scan ini, barcode ini dibuka, itu nanti ada materinya. Kemudian kalian kerjakan yang LKPD yang pertama, ya, dari sini, dari yang pengukuran cairan dalam tangki timbun ini, ya, halaman ini, sampai dengan ini, ya, sampai dengan tadi yang di atas materi ini. Kemudian yang LKPD yang berikutnya, halaman berikutnya ini, yang perbedaan metode intens sama outtest, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Yang pertemuan hari ini kita bahasnya persiapan dulu, mempersiapkan kegiatan pengukuran sama identifikasi alatnya yang ada di sini. Ya ini ya. Nanti akan saya coba bukakan.
Langsung bisa kalian kerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti setelah selesai kita ada presentasi masing-masing kelompok, ya. Yang dikerjakan adalah yang ini, ya. Ada 3 buah pertanyaan itu. Kemudian ini, nanti gambarnya menggunakan ini nggak apa-apa, silakan. Kalau di LKPD-nya kalian kurang jelas gambarnya, bisa menggunakan gambar ini. Ada alat A, B, C sampai dengan H. Nah, nama alatnya apa? Nama alatnya apa? Kemudian alat itu digunakan untuk kegiatan pengukuran level K atau pengambilan contoh K, sampling, ya. Pengambilan contoh atau sampling atau pengukuran level. Bisa kalian centang mana, kemudian fungsi dari masing-masing alat itu, ya. Dari ini A sampai dengan H, ya. A, B, C, D, E, F, B sama H. Materi yang tadi kalian scan barcode-nya itu di situ ada semua, ya. Bisa kalian gunakan materi untuk mengerjakan. Oke, ini Bapak kasih waktu waktunya 30 menit, ya. 30 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau ada yang belum mengerti langsung ditanyakan, ya. Namanya ini, apa yang harus dipersiapkan? Pakai nanti aplikasi listrik.
Tapi itu termometernya yang seperti ini kan? Nah seperti ini kan? Biasa gitu ya, termometer biasa seperti ini kan? Atau termometer yang ada tempat buat nampung minyaknya. Tadi kalau yang di video tadi foto kakak kelas kalian yang sedang melakukan pengukuran darah tangki, termometer yang digunakan apakah termometer yang seperti ini atau bukan? Ya. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan sendiri. Kalau tadi kan jelas itu termometer seperti itu digunakan untuk apa? Nah kalau yang seperti ini berarti digunakan untuk apa? Bisa mengerti ya? Jadi kan ini sama yang di video tadi yang bukan di video ya, yang di foto gambar kelas kalian sedang melakukan di atas tangki tadi itu termometer yang digunakan apakah sama dengan seperti ini? Sama nggak? Tadi itu sama apa enggak? Yang tadi itu termometernya itu ada tempat minyaknya, ada kabel. Nah kalau ini kan tidak ada kabel. Nah yang ini, gambar ini, apakah yang ini ataukah yang seperti di foto tadi yang ada kabel? Ya, bisa mengerti ya? Ya. Oke.
Iya. Oke, waktu sudah habis. Silakan bisa langsung presentasi yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sama kelompok 4 ya. Nanti kelompok 1 silakan kalian membahas yang tadi itu persiapan yang ini ya. Kelompok 1 bahas ini ya. Dari sini kelompok 1 dan 2 ya, kelompok 1 dan 2 dari ini sampai dengan yang ini yang identifikasi alat terus tentang fungsinya. Kemudian kelompok 3 dan 4 membahas persiapan ya, apa saja yang harus dipersiapkan untuk sebelum melakukan pengukuran. Jadi kelompok 1 dan 2 membahas dari sini sampai dengan identifikasi alat. Kemudian yang kelompok 3 dan 4 membahas yang nomor 2. Presentasinya yang apa yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pengukuran secara datangi. Oke, yang bisa langsung nanti silakan kelompok 1 sudah siap ya. Kalau langsung maju di sini aja. Di sini. Oke. Ya. Oke, ya langsung kelompok 1 masing-masing kelompok saja cukup 5 menit saja. Bisa. Ya, ya, silakan.
Dan di sini kami dari kelompok itu mengucapkan dari jawaban soal yang kedua adalah menggunakan truk, kapal tanker maupun satu kapal. Juga nomor 3, soal nomor 3 adalah jika menggunakan timbul milik pertamina yang menggunakan cara jumlah minyak di dalamnya. Jawabannya adalah dengan menggunakan alat ukur bernama heating tape atau kita ukur. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang di kelompok 1. Jadi yang di kelompok 1 yang identifikasi alat ukur ya. Sudah dijelaskan dulu. Jadi yang kelompok 1 yang identifikasi alat ukur bisa tadi ya dulu. Oke, ya. Tetap kita berikan close untuk kelompok 1, silakan. Terima kasih. Nanti kelompok 1 yang mungkin ada jawaban mungkin dari temannya yang beda sama kalian bisa disampaikan. Gak apa-apa, yang lain bisa menanggapi. Kalau misalkan jawabannya beda bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengumpulan level cairan halaman bertidur. 1. Apa jenis produk kilang minyak yang biasa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah kali, tamak, solar, motor, mesin cuci, dan lain-lain. 2. Bagaimana cara menyimpan maupun mengirimkan produk minyak hasil olahan minyak? Jawabannya adalah menyimpan minyak dalam tangki dan mengirim minyak menggunakan motor tanker. 3. Jika kamu mengamati tangki industri pertamina yang sangat besar, bagaimana cara mengetahui jumlah minyak di dalamnya? Jawabannya adalah dengan cara pengumpulan secara organik. Hasil identifikasi nama alat gelas botol 1000 ml. Disebutkan ya A itu apa? Dan di gambar belakang ada A itu apa, B itu apa. Yang A adalah gelas botol 1000 ml. Fungsinya adalah untuk mengukur
Silakan. Nanti ketika ada yang presentasi, semuanya menghadap ke yang presentasi ya. Tidak orang yang menghadapnya ke depan. Ya, silakan tadi. Mungkin ada yang mau menanggapi dari yang kelompok 2 yang disampaikan. Tidak ada. Bagaimana mungkin kelompok 1 bisa menanggapi? Ada. Oke, ya. Tidak. Tadi mungkin karena kita memperhatikan ya. Jadi selanjutnya temannya ketika sedang memperhatikan ya. Tadi ada sedikit yang keliru sebenarnya. Oh, nah, antara pas lamin air atau pas minyaknya terbalik tadi. Apa fungsinya itu terbalik masa air tadi disampaikannya bereaksi sama minyak tadi kan. Kemudian yang pasta minyaknya bereaksi sama air tadi terbalik ya fungsinya. Kalau pasta minyak ya bereaksinya sama minyak akan berubah warna ketika bentuk minyak. Kalau pasta air juga sama akan berubah warna ketika dia akan berbentuk air. Ada lagi nggak? Jadi ya, oke, cukup yang bagus itu. Oke, terima kasih. Kita apresiasi di kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang persiapan sebelum melakukan pengukuran level cairan dalam praktik sebelum melakukan pengukuran level cairan dalam praktik manual. Persiapan yang persiapan peralatan utama yaitu kita ukur, strip, pesta minyak dan air, alat ukur suhu. Persiapan sebelum pengukuran yaitu 1. Pastikan kerangan berhubungan dengan aliran keluar dari teknik sudah tertutup rapat, tidak ada pergerakan minyak, dan pastikan yang 2. Yakinkan pipa untuk penyaluran sudah terisi penuh dengan mengisinya terlebih dahulu. Yang 3. Untuk teknik mesin pump, periksa kedudukan atap teknik apabila keadaannya mirip lakukan pada atasnya. Yang 4. Apabila ada air atau dari yang sudah memberi minyak, yakinkan bahwa cairan dalam kapasitas dan minyak Oke, sudah bagus. Boleh. Oke, ada. Ya, sudah jadi cukup bagus. Bisa diberikan apresiasi. Terus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kelompok yang keempat. Oke, bersama kami apa yang kurang dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melengkapi perlengkapan inti yang perlengkapan tambahan yang dimiliki di kelompok 3. Perlengkapan
tahapan tambahan lainnya diperlukan untuk melakukan pengukuran level cairan, density, dan temperatur secara manual, yaitu 1. Sampel scan, 2. hidrometer, 3. silinder gas, 4. tank tiket, 5. majun atau tank lab, 6. senter untuk di malam hari, 7. jas hujan manakala hujan, 8. peralatan keselamatan. Peralatan keselamatan seperti sepatu safety, helm safety, safety helmet, kacamata safety, sarung tangan, masker, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Ada mungkin? Ini ada lagi. Tadi disampaikan tadi apa? Kalau konsepnya apa saja? Ada APD ya, berapa? Helm safety, terus sepatu safety, ada kacamata, ada sarung tangan, sama masker juga. Ya. Jadi itu perlengkapan APD KTP yang benar-benar harus diperhatikan ketika kalian berada di villa atau kalian sedang melakukan tugas di atas tali. Oke, terima kasih untuk yang kelompok 4. Dirikan contoh semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian refleksi pembelajaran hari ini itu ada di LKPD tempat kalian itu bisa di scan refleksinya menggunakan Google Form, langsung diisi saja di halaman belakang yang refleksi ya, yang refleksi itu halaman belakang, halaman terakhir, ada halaman terakhir. Nah, halaman terakhir yang refleksi, sebagai yang refleksi. Bisa juga. Oke ya, bisa diisi ya. Jadi
bisa. Oke. Nah, terus setelah refleksi itu ada quiz, ya. Quiz itu di situ ada di RKPD ada yang baru atasnya juga ada quiz, bisa dibuka juga quiznya. Quiznya cuma 5 soal, 5 soal bacaan. Bisa kalian bisa bacakan. Nah, berikutnya dari hasil analisa kita bersama hari ini, ya, diskusi kita bersama hari ini dengan permasalahannya tadi pada sebuah pengukuran level cairan pada tangki, permasalahan yang sudah kita diskusikan tadi, nah kita bisa menarik kesimpulan, ya. Ada di sini ada 4 buah kesimpulan. Kalau yang kesimpulan keempat ini kita belum laksanakan ya, pengukuran volume terkoreksi ini kita belum laksanakan nanti pada pertemuan selanjutnya. Nah, coba silakan ada yang menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, pengertiannya. Coba bisa tunjuk tangan siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan yang pertama, pengertian dari pengukuran level cairan dalam tangki timbun minyak bumi dan hasil olahan. Ya. Transaksi serah terima minyak atau distribusi transfer dan pemindahan yang antar tangki atau tank transfer sehingga bisa dihitung jumlah pemindahan. Oke, bagus sekali ya. Jadi pengukuran level cairan pada minyak itu tadi ya terutama digunakan pada custody transfer
cash out transfer itu ketika ada transfer secara skala besar, transfer antara tangki sama tangki atau transfer penjualan dan pembelian, maka itu harus selalu terukur volumenya. Di LKPD kalian juga sudah ada ya pengertian di sini, itu sudah ada di sini, sudah ada. Bisa sambil dibaca. Kemudian yang kedua, peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk pengukuran level dalam daya tangki. Coba siapa? Oke, ya, silakan. Peralatan utama kita ukur stik, pasta minyak dan air ataupun dulu peralatan lainnya berupa lalu selentar, sesennya, hidrometer, juga silinder gas atau gas ukur, 4 tank tiket, 5 mancing atau kayak 6 seter untuk melambai dan manakala hujan dan peralatan keselamatan. Oke, ya, bagus ya. Jadi peralatan dan bahannya tadi ya sudah disampaikan sama teman kalian tadi ya. Kalau yang utama pasti apa di sini? Alat ukur, ya. Alat ukur manualnya yaitu titik tab sama dipstick. Kemudian ini ya, mau yang apa? Ini salah satunya stage. Pasta air, pasta minyak. Kemudian ada hidrometer. Ya, hidrometer seperti ini. Ya, ada hidrometer seperti ini ya. Ini hidrometer. Disesuaikan dengan cairan yang akan kalian ukur. Misal kalau misalkan kalian ukur solar, maka hidrometernya skalanya yang 800 sampai 800. Kalau ini 700 sampai 750 itu bisa digunakan untuk pertalite. Pertalite sama pertamax ini bisa pakai. Kemudian termometer tadi ya, termometer pakes. Terus yang penunjangnya ada sampel hand tadi ya. Kemudian ada majun, jangan lupa ada lap, majun dan lain-lain tadi sudah disampaikan terus tadi. Jas hujan, kalau misalkan ketika hujan ya pas lagi shiftnya pengukuran ya tetap dilakukan. Ya tetap dilakukan sesuai dengan jadwalnya, meskipun itu hujan atau tidak tetap dilakukan. Kemudian yang berikutnya metode pengukuran level, ada 2 metode, ada metode fines, metode rotate dan metode place. Ada yang bisa ya silakan. Pengukuran fines adalah jalan untuk ketinggian cairan atau minyak yang ada di dalam tangki itu digunakan untuk mengukur ketinggian cairan dengan benar. Cara ini tidak digunakan jika tangki terdapat endapan yang mengeras. Pengukuran secara outlet adalah cara pengukuran ketinggian ruang kosong atau volume. Cara ini digunakan untuk mengukur ketinggian hubungan jenis minyak besar atau yang kualitasnya turun. Ya, oke, bagus sekali, terima kasih sudah disampaikan tadi ya. Metode Ines dan metode Otes. Jadi kalau metode Ines itu bandulnya nyampe datum flat atau nyampe dasar pengukur. Sementara kalau metode Otes bandulnya tidak sampai datum flat atau tidak sampai menyentuh meja ukur, hanya tercelup saja. Nah itu tadi kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini ya. Sebelum selanjutnya saya akan Bapak kasih penguatan sedikit ya. Nah ini ya, tadi pengukuran minyak di tangki darat pekerjaan yang dilakukan oleh memperoleh data ketinggian cairan minyak yang ada dalam tangki itu yang digunakan sebagai data stok minyak. Jadi data stok minyaknya disimpan di tangki tiket tadi. Ya untuk kasus transfer yang skala besar, penjualan dan pembelian, sama komunikasi antara tangki intertang, jadi pemindahan minyak antar tangki. Nah, pengukuran secara manual ini dilakukan pada tangki tiket, terus digunakan apabila alat ukur utamanya itu rusak. Jadi alat ukur kita manual ini sebenarnya kalau
kalau dilihat dari urutannya, kita lakukan yang paling terakhir. Kalau kita lihat dari kalau kita pakai sistem kasta, mungkin dari kasta terendah. Tapi malah justru penting. Jadi yang pertama dilakukan itu menggunakan metering system. Ya, di metering system. Metering system itu ada di apa? IPA. Ini saya ada temannya. Jadi metering system itu ada di pipa. Secara otomatis akan terukur volumenya berapa yang lewat. Kemudian yang kedua ATD, automatic tank dome. Automatic tank dome itu ada di dalam tangki yang secara otomatis akan mengikuti level cairan yang ada dalam tangki dan kemudian mengirimkan sinyal ke komputer yang ada di control room. Jadi petugasnya selalu mengawasi control room, kelihatan di situ levelnya berapa secara otomatis. Ya, jadi secara otomatis secara komputer pun sudah terekam. Nah, tapi yang kasta terakhir kita tadi yang pengukuran level 3 yaitu pengukuran secara manual tetap harus dilakukan pagi, siang, sore kita bisa jadwalnya. Untuk apa? Untuk memastikan alat-alat ukur yang di atasnya tadi itu bekerja dengan normal, tidak ada errornya. Karena namanya alat buatan manusia, ya pasti ada kadang bisa terjadi error. Entah itu terjadi konsleting, entah itu terjadi tersambar petir, atau dan bisa jadi seperti itu. Jadi memastikan apakah alat ukur itu masih bekerjanya normal atau tidak. Hasil ukurannya sudah sesuai sama di lapangan real atau tidak. Jadi dibuktikan dengan cara manual. Tetap pengukuran manual tetap dilakukan. Itu tadi sudah kegiatan refleksinya sama kuisnya, ya bisa kalian langsung bisa dikerjakan. Tadi sudah ada saya bapak lihat ada beberapa yang langsung mengerjakan. Nanti bisa refleksinya karena ini waktunya juga sudah habis, jadi bisa diteruskan di rumah nggak apa-apa. Ya, bagi yang belum mengerjakan tugas maupun refleksinya, itu nanti bisa diteruskan di rumah sampai bapak tunggu sampai malam hari ini. Ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, jadi hari ini kita sudah selesai di pembelajaran ya pada siang hari ini pada pembahasan pengukuran tentang level cairan pada tangki timbun, pada minyak bumi dan hasil olahan kilang. Kita sudah selesai pembelajarannya. Bapak ucapkan terima kasih sekali ya, kalian sudah bisa mengikuti sampai selesai dengan kondusif ya. Jangan lupa untuk tetap mempertahankan semangatnya ya, tetap kita pertahankan semangatnya untuk terus belajar seperti tadi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi ya. Tetap teruslah belajar karena kalau berada dalam kebodohan pasti akan selalu terhina, ya pasti akan kalah sama yang lain, akan direndahkan oleh orang lain. Karena itulah kita harus selalu belajar, meningkatkan kompetensi yang kita punya. Jadi salah satunya melalui yang kompetensi tugas mengukur tangki ini. Nanti kegiatan ini juga kalian akan temui lagi pada kelas 11 dan 12 nanti pada fase F. Terutama nanti ketika kalian mau uji kompetensi kalian ya tentang tugas mengukur tangki. Kita lebih mendalam lagi, langsung mempraktekkan di alat kemudian ukur volumenya. Jadi ukur volume itu ada step-stepnya. Nah, jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang itu ya, tentang tadi lebih mendalam ke perbedaan
tahapan pengukuran level cairan pada akhir timbul. Meskipun kalian baru dasarnya ya, kelas 10 baru dasarnya fase E itu secara teorinya, step-stepnya, tapi kalian bisa paham apa prosedurnya, maksudnya bagaimana. Nanti ketika kelas 11 dan kelas 12 pada fase F bisa langsung diterapkan, diperdalam lagi sekaligus langsung praktek. Bisa mengerti ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi untuk yang pembahasan saja nanti itu tadi ya tentang metode sama metode Odes. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, silakan ada yang memimpin doa untuk masjid. Siap, play. Oke, terima kasih sekali kepada semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa ketika meninggalkan ruangan pastikan ruangannya tertata lagi dengan rapi. Ya, jangan ada yang tertinggal. Pastikan ruangannya semua. Bila itu